Iya. Lalu angkatan terberat yang pernah diangkat berapa? Saya yang pernah kalau di pertandingan di Papua kemarin 102, kalau di latihan pernah sih 107, mendekati 110 itu pernah. Wow, 107 sampai mendekati 110. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, tahu nggak Anda ini adalah apa? Yang pasti ini adalah medali emas ya. Anak kecil juga tahu gitu ya. Tapi ini tulisannya adalah 11 Asian Para Games Solo 2022. Medali emas. Berarti Anda tahu dong tamu saya berikutnya nih apa. Wede. Sebelum mulai kita subscribe dulu ya. Kita subscribe, kita like, komen, dan share. Karena Bedante Show selalu memberikan teman-teman narasumber yang benar-benar kompeten dan benar-benar berprestasi, bukan yang alay-alay. Tamu saya kali ini adalah seorang wanita, wanita tapi badannya lebih gede daripada gue gitu kan. Itu kan keren banget. Mbak Rani Puji Astuti sebagai seorang atlet angkat berat peraih medali emas. Wih, selamat sore Mbak. Sore. Thank you udah boleh hadir di kediamannya. Kediaman orang beken ya, orang keren banget nih ya, itu ya di sini ya. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah. Mbak itu medalinya kurang banyak kali Mbak. Ini udah ada 2 nih ya. Ini udah ada 2 nih ya. Ya ada 2. Medali emas dan Perak. perak. Ya. Jadi kenapa bisa ada 2 Mbak? Karena sekarang diangkat berat ada peraturan baru. Kalau dulu kan base aja yang diakui. Kalau sekarang base sama total. Best tuh berarti sekali angkat yang Angkatan terbaik. Kalau diangkat berat itu kan setiap tanding diberi kesempatan mengangkat 3 kali. oke. Ya, jadi 3 kali angkatan itu totalnya. Kalau base-nya terbaiknya. Karena kadang 3 kan nggak benar semua. Kadang yang benar 2, kadang 1 gitu. Ini di kelasnya berapa? 61 kilogram. 61 kilogram. Iya. Oke. Tapi Mbak Rani kan bukannya kiprahnya baru di Solo ini kan ya, Para Games ya? Enggak. Sudah dari tahun berapa? Saya dari tahun 2012. 10 tahun nih? Ya, 10 tahun. 2012? Ya, pertama ikut di, kalau yang normal itu namanya PON, kalau yang difabel Peparnas. Peparnas? Ya, Oke. di Sama Riau. kayak PON ya, di Indonesia berarti ya? Iya. Oke. Dulu. Di Riau? Ya, di Riau dulu cuma bisa dapet ranking 4. Baru. Pertama kan? Iya, baru pertama. Kok cuma sih? Ranking 4 tuh cuma gitu. Padahal baru pertama nyoba ya. Iya, baru. Saya pernah mencoba kalau misalnya di apapun juga nih, kalau pertama nyoba nggak diusir aja udah bagus Mbak. Ini Mbak udah langsung ranking 4 ya? Iya, ranking 4. Dari seluruh Indonesia tuh ya? Iya, Waktu dari itu ya? seluruh Indonesia. Tapi dulunya mainnya memang di angkatan 61 kilo? Enggak, dulu saya mainnya di yang masih peraturan lama itu kelas 48 kilo. 48 kilo? Iya, Oh peraturan lama? iya. Akhirnya ningkat-ningkat. Tapi badannya juga dulu sebelum segede gini dong ya? Belum, dulu masih imut. Masih masih imut udah 48 kilo ngangkat dia. Tapi kenapa bisa masuknya ke atlet angkat berat? Oke, ini sahabat Bedante, kemarin juga saya ngomongnya angkat besi. Tapi ternyata diluruskan oleh Mbak Rani bahwa untuk difabel khusus ya, Iya. angkat berat ya. berat, Oke. iya. Kenapa bisa nyemplung di angkat berat?
Ya dulunya saya pertama kali ikut itu seleksi di atletik. Di atletik, terus waktu ini ketemu sama pelatih angkat berat, terus ditawarin katanya tanganmu bagusnya diangkat berat kalau model tangan pendek gini gitu. Terus di itu setelah seleksi atletik saya disuruh ke angkat berat, ditunggu sampai semuanya udah habis selesai, saya masih ditunggu. Terus ya saya coba ke sana. Wah, kalau angkat berat kan di indoor ya, di dalam ruangan dia. Saya pikir oh ini lebih enak. Ya udah saya coba diangkat berat. Akhirnya Keterusan. Tapi di atletik dulu sebelumnya apa? Kan atletik kan juga banyak kan ya, ada dilempar. lembar cakram, lembing. Lembing, cakram sama apa namanya? Tolak peluru. Tolak peluru. Dari angkat berat sendiri pada saat nyoba pertama yakin udah mau gitu. Iya. Udah Waktu mau. pertama ya yakin di situ. Dan ternyata memang butuh orang lain ya untuk melihat potensi kita ya. Iya. Oh. Itu benar sekali karena kalau kita kadang bingung ya, kita mau gimana itu bingung dulu. Pertanyaan pertama saya nih yang paling yang masuk ke dalam mbaknya sendiri nih. Jadi saya pengen tahu, mohon maaf ya, mohon maaf, ini kakinya dari lahir atau Iya. dari lahir? Dari sudah? lahir. Nah, pada saat sudah lahir ada cacat gitu kan ya. Iya. Kenapa bisa kepikiran masuknya ke atlet? Dulu nggak pernah kepikiran juga sih. Sebenarnya dulu itu coba-coba karena pekewo. Oke, itu opo ya? Sungkan. Sungkan. Iya, sungkan karena ditawarin temen terus gitu. Diajak, ayo nyoba olahraga katanya. Saya karena ditawarin terus akhirnya saya sungkan, oke lah saya coba gitu. Pertama olahraga apa yang ditawarkan? Yaitu lempar-lempar itu di atletik. Lempar-lempar. Iya. Karena di rumah sering lempar-lemparan piring kan enggak? Bercanda ya. Enggak apa-apa. Tapi memang awalnya mungkin ya saya juga udah berasa gitu ya kalau sekarang sih dari umur gitu kan ya. Iya. Disuruh ajak mencoba sesuatu kayaknya Iya. saya males gitu. Tapi kalau Mbak malah diajakin coba tes karena sungkan akhirnya ikut gitu ya. Iya, akhirnya ikut gitu. Dan nyaman di olahraga. Iya, nyaman di olahraga sih. Nyaman di. Malah akhirnya ya fokus di olahraga. Jadi ibaratnya nggak di kerjaan lainnya lagi, memang fokus di olahraga ini selama 10 tahun ini. Oke. Sebelumnya pernah kerja juga tempat lain? Ya paling cuma buka-buka usaha kecil-kecilan di rumah gitu. Oke, tapi sekarang udah nggak perlu lagi ya. Dari olahraga juga kelihatannya bisa jalan lah ya Iya. untuk ini. Nah, untuk diangkat berat sendiri itu pertandingannya itu seperti apa? Lawannya kan pastinya kalau kita Indonesia gitu ya di dalam lingkungan PON sendiri mungkin ada beberapa daerah juga yang memang kelihatannya gede orangnya kan ya. Secara dasar. Nah, apalagi internasional dong. Nah, itu Kalau angkat berat itu mainnya di tiap kelas sih beda. Jadi kalau kayak Indonesia angkat berat 13 atlet, itu ya 13 kelas. 13 kelas. Iya. Jadi kami nggak ada yang satu kelas itu nggak, jadi dipisah-pisah. Oke. Biar peluangnya lebih besar gitu. Kalau untuk internasional ya berarti ya. Hampir semua di event internasional, nasional maupun daerah begitu. Oh, oke. Jadi compete dengan lawannya gimana kalau misalnya itu? Jadi dihitung berdasarkan berat. Yang pertama tadi best Iya, sama best. total ya. Iya, seandainya saya ngangkat start 90, lawan 90 saya bener, situ salah, yang salah nggak dihitung. Gitu. Yang salah nggak dihitung. Iya. 3 kali angkatan. Tadi ya? Iya, 3 kali angkatan. Oke. Kalau misalnya untuk di Paralimpik sendiri berarti angkatannya hanya bench press aja atau ke atas? Iya, bench press. Bench press aja. Iya, untuk angkat berat emang semua bench press. Semua bench press. Jadi Iya. tiduran ya berarti ya. Iya, Tiduran bench press. Oke. Iya. Nah, ini kan ada yang medali perak, berarti Iya. kalah lawan Totalnya kalah sama Vietnam. Lepas.
total kalah sama Vietnam kemarin. Iya, Ya? saya dapatnya base-nya yang inti kan base-nya yang masuk ranking ke dunianya itu base-nya. Oke. Nah, kalau untuk lawan sendiri yang terberat yang pernah dialami, Kalau lawan terberat pasti Cina ya. oh, Hampir di setiap single event itu Cina. Cina Hampir ya? di semua kelas itu. Hampir di semua kelas. Kenapa ya mereka bisa seperti itu ya? Ya, itulah kami juga mencari jawaban. Kenapa mereka bisa kuat, lebih cepat, meskipun atlet baru keluar pun mereka udah di atas. Angkatannya udah jauh lebih tinggi. Oh ya? Iya, Cina itu. Berarti orang yang sama next event bisa ketemu dia udah angkatan lebih besar lagi gitu. Iya, Kelasnya beda gitu. kelasnya tetap. Oke. Iya. Kelas itu. Nah, oke. Saya mau pengen tahu dulu kalau untuk kelas berarti dihitung dari berat badan atau dari Iya, berat dari badan? berat badan. Berat badan. Iya, jadi kalau seperti saya kelas 61 itu berat badannya nggak boleh melebihi dari 61. Jadi tapi juga nggak boleh di bawah 55, harus di atas 55. 55 Ya, sampai karena 61. 55 udah ada kelasnya sendiri. Oh, oke. Berarti 55,5, 55,1 100 gram Ya, sampai udah 61 ya, titik udah ikut koma nol ya. kelas atas. Kelas atas. Iya. Lalu angkatan terberat yang pernah diangkat berapa? Saya yang pernah kalau di pertandingan di Papua kemarin 102, kalau di latihan pernah sih 107, mendekati 110 itu pernah. Wow. 107 sampai mendekati 110. Iya. Tapi nggak dipertandingkan pada saat itu ya. Enggak, kalau untuk pertandingan biasanya kita lihat angkatan lawan seberapa gitu. Oh. Jadi nggak harus semua dikeluarin, takutnya kan nanti dikeluarin di situ pas salah angkatannya malah percuma. Yang dimaksud salah tuh gimana? Kalau diangkat berat itu kan dia harus nempel minim 2 detik lah, 2 detik baru diangkat. Itu nggak boleh goyang, badan nggak boleh gerak, jadi harus benar-benar sempurna kalau diangkat berat. Oh, berarti yang digunakan hanya otot, Ya, otot dada, dan sama tangan ini, ya, bahu ya. Iya. Semua. Jadi nggak boleh gerak, berarti pinggang semua nggak boleh. Nggak boleh. Gitu nggak ngangkat Iya, gitu ya, nggak jadi boleh. sebelum mengangkat harus ngunci dulu posisinya biar nggak goyang. Karena kalau goyang pun percuma, nanti salah. Kalau Di goyang. dish, ya. Oh, di dish. Iya, kalau salah Dan akhirnya biasanya diambil di yang satu doang dari 3 itu Iya. ya. Dan yang ini yang di dish ini tidak dihitung untuk Nggak base-nya juga, dihitung. untuk total nggak dihitung. nggak dihitung, di apapun nggak dihitung. Oke, ya berarti percuma kalau kita ngangkat maksa 110 tapi Iya. gagal, bukan berarti itu di 110 dihitung ya, tetap nggak Iya. dihitung juga ya. Iya. Oke. Wow, ini bener-bener ini. Nah, kalau untuk perang-perang mental itu ada di angkat berat. Kalau saya pribadi sih waktu pertama kali ikut ya perang mental, tapi semakin kesini udah enggak juga. Udah nggak juga. Ya, karena udah lebih yakin di latihan bisa segini, ya udah nanti di pertandingan kita mau keluarin berapa gitu yang kita yakin gitu. Oh, itu nanti lihat dari lawan akhirnya terus dikira-kirain kurang lebih mau Iya. seperti ini gitu ya. Iya. Jadi lihat lawan juga, dia sekalipun angkatannya naik, biasanya kalau yang tadi udah agak berat, kadang kita yakinnya paling itu nanti dia naik nggak benar gitu. Nggak benar. Oh, udah kurang lebih udah kebaca gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya diangkat berat sendiri, apakah ada namanya kita melihat gitu ya, permainan lawan sebelumnya, videonya diliatin dulu, bagaimana dia ininya, kalahnya di mana, ada seperti itu? Ada. Biasanya kita kan tetap ada info setiap event di negara mana, biasanya kita nonton live-nya gitu. Jadi kita tahu kekuatan mereka. Jadi nanti kalau ketemu lagi ya kita taunya paling nanti dia maksimal segitu. Kalau nggak ada gebrakan memang dia naik bagus cepet gitu, biasanya kita taunya gitu. Oke.
Tadi kalau dikatakan kalau misalnya ini kan lawannya kan Cina yang terberat gitu kan Iya. ya. Seharusnya kan kalau bayangan saya ini, Iya. mohon maaf kalau salah, Ya, kepikiran itu adalah orang-orang barat ya yang lebih besar-besar, lebih kayaknya wah makanannya bukan makan nasi tuh hajar-hajar gede banget gitu tenaganya. Tapi enggak enggak, itu ya, bukan. enggak. Selain Cina apa? Negara mana lagi? Nigeria, Nigeria, Iya. Nigeria. Nigeria, Cina sama Nigeria, mereka pemegang dunianya sih. Negara Arab juga ada tapi ya sebagian aja. Biasanya yang laki-laki kebanyakan ya Arab malah. Laki-laki Arab ya. Iya, Oke. Oh banyak. Berarti Mbak Rani juga memang udah pengalaman di internasional ya. iya. Nah, secara internasional Mbak Rani udah di level berapa? Kalau untuk tahun ini saya di ranking 5 untuk dunianya. 2022 ranking 5. Iya. Dia ada berapa ini? Total mereka ada perhitungan berapa ratus orang atau Ada tapi biasanya kan diambil cuma sampai 12 sampai 12? Iya, untuk masuk bisa ke Piala Dunianya kalau perempuan itu sampai ranking 6. Nanti yang 7 8 itu tambahan kayak undangan gitu. Oke, undangan. Iya. 7-8 orang. Iya. Oke. Wah, berarti Mbak satu-satunya orang Indonesia yang di rank di dunia. Oh iya, yang di kelas saya. Oke. Kalau teman-teman lain banyak sih mereka yang menduduki kelas dunia juga, 2 dunia, 3 dunia. Oh, oke. Ada beberapa. Banyak kan di Indonesia itu di kelas atas apa kelas bawah? Kak, atas ada, bawah ada. Atas ada, bawah Iya, ada. tapi perempuan. Perempuan? Iya, yang Yang cowok kemana aja ya? iya, Indonesia yang bagus perempuannya. Oh, yang Iya. bagus. Kalau yang bagus memang semua perempuan sih emang. Iya. Cuma dalam angkatan ya, angkatan juga sama ya. Iya, maksudnya angkatannya bisa bersaing di negara lain itu justru perempuannya. Kayak di ASEAN ya kemarin, ASEAN itu perempuannya ditakutin. Oh, di ASEAN kemarin yang di Solo ini Ya di perempuan yang ASEAN ditakut? dimanapun Di ASEAN Indonesia dimanapun? pemegangnya. Perempuannya angkat berat. oh ya. Ya. Oh, ini informasi baru nih yang cowok. Ayo yang cowok. Gue juga cowok sih, malu sih. Ya, jadi memang angkatan perempuan luar biasa di Indonesia ya. Ya begitulah, maksudnya bisa bersaing dengan perempuan-perempuan di negara lain gitu. Oke. Nah, di dunia sendiri berarti tadi nomor 1 kurang lebih ya Cina yang dianggap Iya, ya ini, lalu Nigeria. Ya, Kalau di Asia Tenggara sendiri, apakah Indonesia adalah nomor 1? Asia Tenggara? di ASEAN, ASEAN ya? ya. Kalau ASEAN, di ASEAN Indonesia Indonesia, nomor 1. nomor 1. Wow. Kemarin kami kan juara umum Indonesia. Iya, di ASEAN. Iya, Tapi di secara ASEAN. dunia pun juga top Iya, dininya Indonesia tetap ya. iya. Jadi Mbak Rani dong. Keren nih. Dan ini podcast pertama berarti ya? Podcast pertama. Kemana aja lu orang? Ini orang berprestasi banget, datang sini dong gitu kan, angkat gitu ya. Oke, Mbak, saya pengen tahu nih Mbak, menurut Mbak yang sudah 10 tahun di kancah dunia olahraga dan prestasinya udah luar biasa, peringkat 5 dunia di kelas 61 kg. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan orang itu bisa menjadi juara? Apakah hanya fisiknya aja, gennya aja atau apa? Yang jelas itu kenapa bisa menang itu ya kemauan dan semangatnya. Karena kalau dipikir lagi untuk menuju ke sananya itu kan nggak mudah. Dari seleksi untuk bisa mengikuti itu latihannya harus benar-benar butuh perjuangan ya. Sama pengorbanannya itu. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya tanamkan harus menang ketika bertanding, saya mikirnya jangan sampai semua itu jadi sia-sia. Jadi selama latihan sekian bulan, ninggalin keluarga, di karantina, pokoknya hidupnya cuma makan, tidur, latihan, melupakan dunia luar, itu kan biasanya saya begitu sih, pokoknya saya mau melaksanakan tugas akhir saya ya di pertandingan itu sebisa mungkin saya semangat, pokoknya
nggak mau mikir yang lainnya, saya harus menang. Harus gitu. menang. Ya meskipun nanti kan kalau soal rezeki kan tetap Tuhan yang ngatur Iya. ya. Tapi Usahanya kita yang ngatur. usahanya ya. Ya, soalnya kalau kita berkaca dari obrolan dengan Mbak Rani ini bahwa tadi dikatakan waktu Iya. kita tidur aja ya kebuang gitu kan ya. Iya. Kita latihan juga kebuang. Kebuang. Nah, tapi ada targetnya nih, Iya. harus menang gitu ya. Kenapa kalau pas latihan kenapa nggak serius gitu ya? Iya. Seriusin aja. Diseriusin. Yang penting kita kejar untuk menang ya. Iya. Karena kebuang waktunya percuma. Berapa bulan? Tiap kali mau pertandingan tuh berapa bulan di karantina? Minim itu 7 bulan, 10 bulan. Wah. Itu kalau nggak nyambung di event lainnya. Kalau nyambung kayak yang dari tahun 2001 ke 2002 ini 17 bulan loh. Apalagi pandemi, wah nggak boleh keluar. Jadi hanya cuma latihan, makan, tidur, istirahat gitu. Oh kemarin ke pandemi juga ada di karantina juga? Iya, tetap di stay di hotel masing-masing. Oh oke. Iya, jadi nggak sebebas dulu sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kan hari libur kita bisalah cuci mata Oh, gitu. oke. Kalau ini agak dibatasi. Cuma cuci muka doang boleh ya? Ke WC gitu. Nah tapi 2020 dan 2021 dikala semua pada dibatasi, tetap ada latihan gitu. Ada, tetap ada latihan. Walaupun belum tahu kapan pertandingannya ya, karena kan pada saat itu kan memang belum Iya, masih nggak jelas semuanya. iya. Kalau di 2020 itu kan memang nggak ada pertandingan sih saya. Jadi 2021 kan baru ada di Papua itu. Oke. Nah untuk event berikutnya adalah di Hangzhou, Cina. Hangzhou mundur tahun depan, jadi yang duluan itu Kamboja, ASEAN. Oh ASEAN, Iya, Kamboja. Kamboja. Iya, Oke. ASEAN lagi ya di tahun ini, tahun depan. tahun depan tapi Iya, awal-awal. tapi di awal-awal. Iya. Oke, jadi udah siap-siap nih ya. Iya. Mengenai regenerasi untuk Paralimpik sendiri gimana untuk di atlet angkat besi, angkat berat? Kalau untuk regenerasinya sih yang baru-baru ini juga bagus sih. Kemajuannya udah sangat pesat di angkat berat sih. Maksudnya di event-event dalam negeri pun mereka udah ada ininya peningkatan lebih ini dibanding yang dulu ya. Oke. Jadi- Kalau untuk klasifikasinya berarti yang penting upper body-nya kuat ya. Kalau Iya. untuk di Paralimpik sendiri maksudnya Iya. di difabel untuk Iya. difabel. Berarti upper body oke, Iya. boleh diangkat berat. Iya, pokoknya dari setengah badan ke atas itu oke, boleh. Oke. Mbak, mau tahu dong sampai Iya. hari ini. Tadi saya tanya sahabat Bedante, medalinya udah berapa? Lupa dia. Eventnya udah berapa? Lupa. Kalau saya punya medali satu, bangganya setengah mati masih dipajang di kantor gitu ya. Ini medalinya banyak sampai udah cuma ditaruh di rak, nggak tahu lagi berapa jumlahnya ya. Nah, Mbak Rani ini udah seorang atlet yang sudah berprestasi, udah nggak bisa dipungkiri, nggak boleh bilang enggak, Mbak. Udah pasti ya. Nah, apa prinsip hidup? 3 prinsip hidup aja, nggak usah 30 kepanjangan. 3 aja prinsip hidup yang dianut oleh Mbak Rani sampai bisa hari ini. Untuk sampai bisa hari ini prinsip saya yang pertama semangat. Semangat. Karena saya berpikir semangat juang yang tinggi itu mengalahkan segalanya, termasuk grogi, malu, yang lainnya. Yang kedua, prinsip saya tidak mau merepotkan orang. Jadi hidup saya meskipun keadaan seperti ini saya nggak mau merepotkan keluarga, pengen hidup mandiri. Hidup mandiri. Yang ketiga, Mbak? Yang ketiga, pokoknya saya prinsipnya hidup itu manut kemampuannya dewe. Menurut kemampuan. Jadi nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Tapi katanya semangat tadi, Mbak. Ya semangat, tapi kan namanya kemampuan orang tetap ada batasnya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Rani. Nah, Mbak Rani sendiri ada mau ngejar sampai mana? Enggak ya, tapi tadi ya tergantung kemampuan ya. Yo tetap kalau soal mengejar tetap mengejar sampai jauh. Mengejar sampai jauh ya. Iya, sampai ibaratnya perjuangan itu sampai
titik darah penghabisan kan. Sama seperti latihan kan, perjuangannya sakit cedera tetap latihan, melupakan rasa sakit, melupakan rasa nggak nyaman. Makanya kalau bertanding kenapa harus menang gitu. Kenapa harus menang? Iya, Pasti harus menang ya. Ya pasti. Nah, yang belum dapat apa, medali apa? Olimpiade udah. Kan? Olimpiade belum. Olimpiade dunia belum ya? Belum. Untuk ya. Kalau ini yang terakhir tadi adalah ASEAN. Ya ASEAN, Para Asia Pemuda. udah. Asia udah. Udah, yang belum dunia. Dunia. Ya, karena kalau di dunianya nanti kan tetap ada penyaringan lagi. Karena yang terakhir kemarin saya sempat cedera, jadi untuk naikkan rankingnya lagi tuh nggak bisa karena istirahat dulu. Oke. Nah, tapi pernah tampil? Pernah sampai bertanding di Hanya dunia? ikut pelatnasnya. Pelatnasnya udah? Iya. Oke. Cedera juga tetap ada ya, jadi mesti jaga-jaga juga ya. Kalau Iya, begitu. cedera Padahal gerakannya tetap ada. satu pun, tapi tetap mesti latihan banyak dong ya. Nggak Iya. cuma satu gerakan doang, nggak kan? Nggak Nggak. bench press aja kan? Enggak. Kalau latihan. Iya, tetap macam-macam lah. Oke. Wow. Mbak, satu hal lagi saya minta tolong. Mungkin di sini yang nonton di Sahabat Bedante ini kan banyak juga mungkin yang mengalami keterbatasan gitu kan ya. Yang butuh motivasi gitu. Mungkin saya minta tolong Mbak Rani bisa memberikan motivasi kepada Sahabat Bedante dimanapun itu berada. Bagaimana supaya hidup to the fullest gitu ya, to the maksimal banget supaya tidak membuang-buang waktu seperti yang Mbak Rani katakan. Silakan, Mbak. Untuk sahabat Bedante yang memiliki kekurangan fisik, nggak usah malu, tetap bermimpi, berjuang. Tuhan pasti kasih jalan. Tuhan kasih kekurangan, tapi juga kasih kelebihan. Pokoknya jangan malu lah. Terima kasih. Nah, satu lagi mulu nih dari tadi nih. Untuk teman-teman kita yang tidak memiliki kekurangan, bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan teman-teman yang difabel? Kalau untuk teman-teman yang tidak difabel, seharusnya kita sih biasa aja ya, maksudnya nggak usah dibikin perbedaan, karena sebenarnya kan difabel atau tidak itu kan sama, perasaannya sama, hanya apa ya, caranya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi tolong jangan dibikin perbedaan, jangan ada diskriminasi, karena itu mendukung kami juga untuk bisa menjalani hidup sewajarnya. Terima kasih banyak Mbak Rani. Mbak Rani boleh pakai Mbak yang lebih pantas. Kita salam Bedante terakhir ya. Ya. Oke. Jadi terlihat lebih pantas ya daripada saya yang pakai gitu kan ya. Untuk angkat berat ya. Oke. Sahabat Bedante, demikianlah perbincangan kita dengan Rani Puji Astuti, seorang atlet difabel yang luar biasa, membawa nama Indonesia sampai ke kancah internasional dan baru saja juga meraih medali emas di ASEAN Para Games 2022 di Solo. Jadi jangan ragu untuk kita berkarya, jangan ragu untuk terus belajar, karena waktu yang dibuang itu ya akan terbuang gitu, nggak akan kembali lagi. Ya, jadi saatnya kita berjuang juga dan belajar juga untuk sesuatu yang berguna buat hidup kita. Ya, begitu ya. Ya, Oke, betul akhir kata dari kita, terima kasih untuk udah menonton YouTube channel kita Bedante Show. Kembali jangan lupa subscribe, informasiin kepada teman-teman karena kita memberikan inspirasi kepada semua orang, baik yang di daerah ataupun di perkotaan, semuanya, karena hidup itu butuh teman pastinya ya kan. Biarkan kita Bedante Show menjadi teman Anda untuk berkarya. Terima kasih sudah menonton. Kita salam Bedante. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Terima kasih Bedante.